polarisasi atau keterbelahan suara pada pemilu mendatang. Apalagi sengitnya persaingan antar ketiga paslon sehingga pemilu 2024 diprediksi akan berlangsung dalam 2 putaran. Lalu, apa kata fakta? Pemirsa, lebih dari 50% pemilih muda akan mewarnai kontestasi politik pemilu 2024. Ya, persaingan sengit antara tiga paslon disinyalir akan menimbulkan adanya potensi polarisasi. Lantas seperti apa solusinya agar dapat menciptakan situasi yang kondusif pada pemilu nanti? Berikut apa kata fakta. Lebih dari 200 juta pemilih dalam negeri dan 1,75 diaspora di seluruh dunia akan menggunakan hak pilih mereka pada 14 Februari 2024. Lebih dari sebagiannya merupakan pemilih muda dan disinyalir akan adanya potensi polarisasi atau keterbelahan suara pada pemilu mendatang. Apalagi sengitnya persaingan antar ketiga paslon sehingga pemilu 2024 diprediksi akan berlangsung dalam 2 putaran. Lalu, apa kata fakta? Dari 204,8 juta pemilih, sekitar 114 juta pemilih merupakan pemilih yang berusia di bawah 40 tahun. Artinya, nasib Indonesia setidaknya dalam 5 tahun ke depan ditentukan oleh pemilih muda yang mendominasi pemilu. Dalam angka tersebut, sebanyak 68 juta pemilih merupakan kelompok yang berasal dari milenial, yakni yang lahir pada awal tahun 80-an hingga ke pertengahan 90-an. Dan sisanya sebanyak 46 juta pemilih yang merupakan Gen Z, yakni lahir pada pertengahan 90-an dan sebagian mereka merupakan pemilih pemula. Pada pemilu kali ini, Gen Z dilibatkan yang secara demografis mereka merupakan apatis dalam politik akan terlibat dalam pemilu. Fenomena dua kelompok yang berpahaman dan berpandangan berbeda secara politis disinyalir akan terjadi. Polarisasi ini bahkan bisa terjadi hingga ke tingkat keluarga. Masyarakat akan terpecah menjadi dua kubu yang berseberangan karena isu, ideologi, dan juga kebijakan. Praktik pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, hingga politik identitas rentan mewarnainya. Ya, salah satu akar penyumbang terjadinya polarisasi kan memang sosmed. Dan salah satu ciri generasi milenial itu connected. Dia terhubung sepanjang waktu dengan gadget. Makanya preferensi pilihan politik mereka ini kadang-kadang ditentukan dengan sejauh mana isu-isu yang berkembang dalam sosial media. Nah, saya kira hadirnya sosmed ini juga turut mempengaruhi polarisasi yang cukup ekstrim dan ini bisa mempengaruhi preferensi pemilih pemula. Akan lebih